Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum, jika kita berbuat baik, maka sesungguhnya perbuatan baik itu bagi kita sendiri. Allah senang ketika kita melakukan kebaikan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, hadirkan kebaikan dalam kehidupan kita, maka perbuatan baik sajalah yang akan kita lakukan. Berpikir yang baik, melihat yang baik, mendengar yang baik, berucap yang baik, maka akan menjadi kebiasaan kita, yaitu berbuat baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan, pasti kita akan merasakannya. Keburukan apapun yang kita lakukan, pasti juga kita akan merasakannya. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, amalan yang bisa mengundang rahmat Allah turun kepada kita adalah menjadi orang yang sabar atas segala ujian yang Allah tetapkan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bashiri sabirin." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah. Orang yang sabar adalah orang yang ketika ditimpa musibah, dia hanya mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kami semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat, masih adanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita sangka ujian itu begitu berat, tapi percayalah hadirin yang dirahmati Allah, Allah sudah mengukur ujian kita sesuai dengan kesanggupan kita. Kita diminta hanya untuk bersabar atas segala ujian yang Allah berikan. Ketika kita sabar, turun rahmat Allah dan Allah sayang kepada kita. Tapi jangan lupa, sabar punya pengertian bukan diam diri. Sabar itu bukan pesimis, tapi sabar punya makna al-khuruj min masaqat. Berusaha, ada ikhtiar, ada upaya yang kita lakukan terhadap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan pahala bagi orang yang sabar itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang memiliki kesabaran yang kelak di akhirat mendapatkan pahala bighairi hisab. Kalau kita haji dan umrah mabrur, Allah berikan ganjaran masuk surga jelas pahalanya. Kalau kita sholat berjamaah jelas pahalanya 27 derajat. Kalau kita membangun masjid jelas pahalanya Allah bangunkan rumah di surga. Tetapi bagi orang yang sabar pahalanya bighairi hisab, tidak terbatas yang diberikan Allah kepada kita. Maka mari kita hadirkan sikap sabar atas setiap persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Yang ketiga, amalan yang bisa kita hadirkan untuk mengundang rahmat Allah turun kepada kita adalah kita rajin mendengar dan membaca ayat Al-Quran. Rajin mendengar dan membaca ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204, "Wa idza quri'a al-Qur'an," apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Nawiru buyutakum bis-salati wa qira'atil Qur'an." Terangilah rumah kalian dengan
Makanya di rumah kita bukan hanya melihat mendengar yang kurang baik saja dari media yang kita miliki, mungkin yang gampang di genggaman kita, tapi yang terbaik adalah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Lebih mantap lagi, kita bukan cuma sekedar mendengar, tapi kita bagian dari orang yang rajin membaca ayat Al-Quran, sehingga rumah kita tenang, sehingga rumah kita adem, bahagia. Karena kenapa? Disitulah turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang bisa kita hadirkan selanjutnya yaitu untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita rajin sholat berjamaah di masjid. Kenapa bisa begitu? Karena Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita semua. Setiap kalian ingin masuk masjid, maka bacalah doa masuk masjid. Allahumma tahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu rahmatmu. Menggunakan kalimat abwab, banyak sekali pintu-pintu kebaikan, banyak sekali pintu-pintu rahmat Allah di masjid ini. Makanya orang yang rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah, dan dia membaca doa minta rahmat ketika memasuki masjid, Allah akan berikan rahmat kepadanya. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah rupa singkat yang dapat kami sampaikan dalam menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hidup kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan setiap aktivitas kita yang kita lakukan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mati pun dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti kita dibangkitkan di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat Allah pula kita dimasukkan ke surga-Nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu